Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan kepada Ibu yang saya hormati. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firzana Fatilana dengan NIM 251121231. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A3. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait permasalahan kesehatan, yakni temanya adalah kesehatan mental, di mana ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar yang diampu oleh Ibu Suci Masyaro SST MKM. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan rekan diskusi saya pada hari ini, yaitu di sini ada Nurul Kamarina dan juga ada Latifah Hanum. Baik, teman-teman semuanya, adapun tema diskusi yang akan kita bicarakan pada hari ini yang terkait stigma kesehatan mental di Indonesia. Nah, jadi sering banget nih kita lihat kan kalau misalnya banyak orang tuh mengalami stres, cemas, overthinking, sulit tidur, dan memilih diam gitu. Mereka tidak berobat. Karena apa? Karena banyak stigma di masyarakat bahwasannya orang yang berobat gitu atau orang yang pergi ke psikolog itu dicap sebagai orang gila gitu. Padahal kesehatan mental ini bukanlah penyakit yang sepele gitu. Malahan kesehatan mental ini sudah banyak merenggut banyak jiwa gitu. Misalnya kayak sakit badan tuh dianggap normal, tapi kalau misalnya sakit pikiran tuh malah dianggap kayaknya kamu lebay deh atau kamu tuh kurang bersyukur dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan bahas melalui dua perspektif, yaitu dari sisi sains dan juga teknologi. Nah, yang pertama itu ada dari perspektif sains. Nah, kalau kita lihat dari sains ini sendiri, kenapa sih gangguan mental itu bisa terjadi? Nah, jadi teman-teman, gangguan mental itu bisa terjadi karena adanya stres berkepanjangan yang terjadi gitu. Di mana stres ini bisa meningkatkan hormon kortisol yang bisa mengganggu kerja otak, terutama serotonin dan juga dopamin. Akibat dari hormon kortisol yang melonjak ini apa? Munculnya dampak-dampak seperti cemas berlebihan, sulit tidur, emosi nggak kekontrol, kehilangan motivasi, serta juga mengalami depresi. Kenapa stres itu bisa mempengaruhi kesehatan mental? Nah, jadi begini Hanum, kenapa sih stres bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Nah, jadi stres yang terjadi secara terus-menerus itu memang mengaruhi hormon seperti yang katakan tadi dan juga kerja otak. Sehingga memang bisa mempengaruhi menyebabkan kita tuh menjadi merasa cemas, sulit tidur hingga juga depresi. Nah, itu juga yang membuat kita kadang dia lebih mengarah ke untuk melukai dirinya sendiri gitu. Jadi dengan adanya cemas, depresi dan lain sebagainya ini emosi tidak stabil, jadi dia memilih untuk meredakan rasa kecemasannya itu dengan melukai dirinya sendiri. Seperti yang sering kita lihat ya kasus-kasus banyak biasanya kasus ini dialami oleh seperti pelajar ataupun mahasiswa yang memang masih dikatakan umurnya itu masih muda seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ternyata di masyarakat ini masih banyak gitu kayak beredar stigma-stigma yang mengatakan bahwasannya orang yang pergi ke psikolog atau berobat terkait kesehatan mentalnya itu dianggap sebagai orang gila gitu. Kenapa sih stigma tersebut masih kuat? Nah, di sini banyak orang masyarakat yang masih menganggap kalau depresi itu berarti dia kurang iman, kurang beribadah gitu kan. Kalau misalnya stres berarti dia kurang bersyukur gitu. Nah, padahal gangguan mental ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata seperti itu. Kenapa orang takut mencari bantuan? Nah, kenapa orang takut cari bantuan? Nah, ini stigmanya tadi yang menjadi pengaruh gitu atau faktor orang tuh jadi takut cari bantuan. Karena apa? Kalau misalnya mereka cari bantuan kayak berceritalah terkait adanya gangguan kesehatan mental. Tentunya mereka tuh takut dihakimi gitu loh, takut dianggap lemah atau juga dampaknya bakal dijauhi oleh orang yang diajak mereka berceritanya atau dijauhi oleh lingkungan sosial itu sendiri. Nah, dampaknya apa kalau misalnya mereka ini tidak mencari bantuan gitu kan atau tidak segera mengobati kesehatan mental mereka ini, mereka akan menjadi sulit fokus, kemudian mereka menarik diri dari lingkungan dan tentunya dengan cara mereka menarik diri dari lingkungan akan membuat hubungan mereka dengan masyarakat itu menjadi berantakan gitu, tidak seperti sebelumnya. Selain itu juga produktivitas mereka menurun dan juga mereka akan memiliki rasa putus asa seperti itu. Mungkin itu untuk yang di bagian perspektif sains ya. Kita masuk ke perspektif teknologi. Nah, kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi memang sangat-sangat berpengaruh ke berbagai aspek gitu. Nah, jadi teknologi ini memang bisa membantu untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, di mana orang tuh bisa sekarang bisa kayak konseling secara online kan ada aplikasi-aplikasi itu kan untuk konseling online gitu kan.
bisa ada AI juga dan lain sebagainya, juga bisa mengikuti kayak edukasi yang berada di sosial media dan lain sebagainya gitu, kayak melalui konten-konten yang dibuat oleh para dokter atau influencer seperti itu. Nah, apakah teknologi ini bisa membantu untuk kesehatan mental kita? Bisa. Contohnya itu mungkin kayak kita tuh bisa lebih mudah untuk mengakses informasinya. Terus kita tuh juga ngerasa ada ruang privasi untuk kita lakuin untuk dalam mencari informasi dan juga kayak konseling online gitu. Nah, benar Hanum. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini sendiri tentunya memang membuat kita jadi kayak lebih apa ya, kan tadi saya katakan bahwasannya ada orang yang takut meminta bantuan dan lain sebagainya karena takut dihakimi, takut dijauhi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tentunya kan hanya dia yang tahu dan orang yang ajak bicara gitu yang tahu, dan sedangkan orang yang diajak bicara ini misalnya dia konseling, tentunya kan langsung dokter. Tidak mungkin dokter ini akan menghakimi pasiennya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini tentunya akan lebih mempermudah kita gitu untuk mengakses informasi kan. Tapi teknologi ini juga bisa memperparah loh. Karena khususnya di sosial media. Seperti kita tahu ya, sosial media ini kayak pusat munculnya berbagai masalah gitu, di mana di medsos ini bisa ada cyberbullying, kemudian ada yang membuat insecure, contohnya misalnya ada namanya budaya membandingkan diri, di mana kalau misalnya kita melihat nih di sosial media, di Instagram orang, melihat mereka yang sudah sukses, terus hidupnya tuh kayak mulus-mulus aja, pasti kita ngerasa kayak, ih kok bisa ya, terus kita pasti membandingkan diri dong, kayak kita kok belum nyampe di fase itu gitu. Sedangkan kita nggak tahu apa yang dialami oleh mereka di realitanya. Nggak mungkin kan mereka memposting atau menunjukkan kesedihan mereka, pasti mereka akan menunjukkan kebahagiaan mereka. Selain itu juga ada penyebaran informasi palsu. Nah, penyebaran hoax seperti inilah yang sangat berpengaruh juga, di mana banyak masyarakat yang hanya percaya kayak berita-berita sepenggal gitu yang mempengaruhi stigma mereka. Nah, berita-berita hoax inilah yang bisa memperkuat adanya stigma yang mengatakan bahwasannya orang yang memiliki kesehatan mental yang terganggu itu dicap sebagai orang gila, atau orang yang mau berobat itu dicap sebagai orang yang depresi, kurang bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwasannya internet ini kadang membuat orang tuh bisa menjadi kayak psikiater kita gitu kan, di mana perkembangan teknologi ini memang udah luar biasa gitu. Jadi kenapa media sosial tuh bisa merusak kesehatan mentalnya? Nah, karena media sosial ini bisa memberikan tekanan sosial, seperti yang saya katakan tadi. Pada saat kita melihat postingan orang, terus kita merasa kayak, ih kok dia kok bisa, itu kan ada tekanan di diri kita, kita harus bisa juga. Ada sih orang yang merasa kayak kita harus bisa, ada orang yang kayak mengeluh terus kenapa dia nggak bisa-bisa gitu. Tekanan itulah yang bisa membuat kita, bagaimana kita bereaksi, itu tergantung orangnya. Kalau misalnya memang dia mengambil dari sisi positif, tentunya dia akan berusaha kan untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia udah ada kayak gangguan sedikit lah, tentunya dia akan merasa putus asa itu tadi. Jadi kira-kira solusinya apa yang bisa kita lakukan kayak dari perspektif sains maupun teknologi itu sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan juga stigma yang berkaitan di kalangan masyarakat? Nah, untuk solusinya sendiri, ini solusi berdasarkan pendapat saya ya. Nah, yang paling penting itu, yang paling rasanya bisa lah untuk mengatasi kesehatan mental ini sendiri, adanya edukasi kesehatan mental. Dimulai dari sekolah-sekolah ataupun kampus dan lain sebagainya. Pokoknya ranah-ranah pendidikan yang memang mengarah kepada mahasiswa atau kepada pelajar. Karena kan kita tahu kalau misalnya banyak kasus-kasus itu terjadi karena terjadinya itu pada remaja, karena adanya kayak tadi bukan hanya cyberbullying, tapi ada bullying secara langsung gitu. Nah, jadi dengan adanya edukasi secara mental ini, mereka mengatakan, mereka harus mengedukasi bahwasannya nggak apa-apa kok kalau misalnya kita minta tolong, minta bantuan gitu, kita bercerita kepada orang lain, nggak akan dicap orang gila kok gitu. Jadi dengan kita mengedukasi kepada anak-anak gitu kan, atau kepada mahasiswa atau juga kepada pelajar tuh, tentunya pada saat dewasa mereka udah tertanam gitu stigmanya bahwasannya ya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau ngomong, kita mau cerita apa keluh kesah kita gitu, jangan dipendam sendiri. Nah, yang kedua itu ada pentingnya dukungan keluarga dan juga teman. Seperti yang saya katakan, ini juga cukup penting ya, karena memang dukungan keluarga nih menjadi fondasi gitu, karena keluarga ini kan tempat kita pulang gitu.
Jadi kalau misalnya kita lelah akan dunia luar, tentunya kita akan support gitu oleh keluarga sendiri. Nah, tentunya keluarga ini atau teman dekat kita tuh harus mendukung tentang bagaimana kondisi kita. Tentunya mereka harus lebih tahu dong, mereka bisa lebih memahami gitu terkait kondisi kesehatan kita sendiri. Yang ketiga ada kampanye anti stigma. Nah, kalau kampanye anti stigma ini seperti yang saya katakan tuh kayak edukasi secara online yang dilakukan oleh misalnya dokter atau influencer yang di ada di sosial media. Nah, jadi seperti kita tahu kalau misalnya anak-anak zaman sekarang atau remaja ini kan lebih sering scrolling ya. Nah, dengan adanya kampanye anti stigma ini, gimana di konten edukasi itu yang memang menjabarkan bahwasannya nggak apa-apa kalau misalnya kita itu mau berobat kalau ada sedikit keluhan atau lain sebagainya tentang kesehatan mental kita tuh nggak apa-apa kita kalau pergi ke psikolog. Dan yang terakhir itu mempermudah layanan konseling online. Nah, jadi ini dikaitkan kepada pihak pemerintah ya. Jadi bisa dibuatlah kalau misalnya konseling online itu bisa lebih dipermudah lagi dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, jadi mungkin itulah solusi yang bisa saya sampaikan ini terkait edukasi, kemudian juga adanya dukungan teman dan keluarga, kampanye anti stigma yang lebih dikuatkan lagi, serta dipermudah lagi layanan konseling secara online sehingga ranah privasi kita tuh tetap terjaga gitu. Nah, kesimpulannya masalah terbesarnya ini sebenarnya bukan hanya di mentalnya, ada gangguan mental kan. Kita nggak tahu kalau misalnya orang punya gangguan mental gitu kan. Tapi stigma masyarakat inilah yang membuat hal itu makin parah gitu, buat mereka tuh menarik diri, buat mereka tuh nggak jadi berobat ke psikiater ataupun ke psikolog gitu. Akibatnya memang berdampak negatif gitu kan, banyak orang memilih diam dan tinggal di kondisi yang makin parah. Padahal kalau misalnya semakin cepat ditangani ya tentunya semakin besar peluangnya untuk bisa pulih. Baik, mungkin sekianlah diskusi kita pada video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.